Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariska Cici Anggreni dengan NIM 2401050332. Di sini saya akan bacakan hasil karya dari keterampilan berbahasa Indonesia yang saya pilih. Dan keterampilan berbahasa Indonesia yang saya pilih adalah surat pribadi. Atau lebih tepatnya surat pribadi untuk orang tua. Semarang, 7 Oktober 2025. Untuk ayah dan ibu tercinta di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan ibu, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga ayah dan ibu selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku di sini juga baik-baik saja. Hanya saja akhir-akhir ini banyak tugas kuliah yang membuat aku cukup lelah. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, aku selalu teringat pada perjuangan dan pengorbanan ayah dan ibu yang tidak pernah berhenti demi masa depanku. Sejak aku merantau ke Semarang untuk kuliah, aku benar-benar belajar bagaimana berjuang dan bertanggung jawab atas semua pilihan hidupku. Tugas yang menumpuk sering membuatku ingin menyerah, tetapi saat aku mengingat bagaimana ayah bekerja keras setiap hari dan bagaimana ibu selalu sabar mendukungku dengan doa yang membuatku kembali kuat, aku sadar semua lelah yang aku rasakan sekarang hanyalah bagian kecil dari perjuangan yang harus kulalui agar bisa membanggakan kalian. Aku berusaha mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar tidak terbebani menghadapi tugas kuliah. Aku juga selalu mengingat pesan kalian untuk tetap sabar, berdoa, dan tidak mengeluh dalam menghadapi kesulitan. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku membayangkan senyum ayah dan ibu yang dapat membuatku bersemangat lagi. Aku yakin segala lelah ini akan berbuah manis suatu saat nanti. Sekian dulu surat dari aku. Doakan aku selalu ya. Semoga aku selalu diberi kekuatan dan kesabaran dalam menempuh setiap langkah pendidikan ini. Aku rindu suasana rumah, masakan ibu, dan cerita ringan di ruang tamu. Insya Allah, ketika libur nanti, aku akan pulang membawa kebahagiaan dan cerita baru yang membuat ayah dan ibu bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dan sayang, Rizka. Surat pribadi sudah saya bacakan, kemudian saya akan menjelaskan teori dari strukturnya. Selanjutnya, teori yang menjelaskan struktur dari karya surat pribadi. Menurut Octavia et al. Tahun 2024, surat pribadi merupakan bentuk tulisan yang digunakan untuk berkomunikasi secara personal antara penulis dan penerima. Surat ini mengekspresikan gagasan, emosi, serta pengalaman dengan bahasa yang santai namun tetap sopan. Struktur surat pribadi terdiri atas beberapa bagian penting, yaitu alamat dan tanggal surat sebagai penanda waktu dan tempat penulisan, salam pembuka sebagai bentuk sapaan dan keakraban, paragraf pembuka yang berisi ucapan menanyakan kabar atau tujuan penulisan surat, isi surat yang memuat pesan utama atau cerita yang ingin disampaikan, penutup surat yang berisi doa atau harapan, serta salam penutup dan nama pengirim sebagai tanda akhir surat. Sementara itu, menurut
Safira et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa surat pribadi termasuk dalam jenis surat tidak resmi yang bersifat personal dan emosional. Bahasa yang digunakan cenderung komunikatif dan menunjukkan hubungan akrab antara pengirim dan penerima. Struktur surat pribadi menurut mereka meliputi tempat dan tanggal surat, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Dari kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa struktur surat pribadi pada dasarnya memiliki unsur pembuka, isi, dan penutup yang tersusun secara runtut. Setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga kejelasan pesan sekaligus menampilkan karakter penulis dalam berkomunikasi secara tertulis. Selanjutnya, penjelasan isi dan interpretasi dari karya. Pertama, penjelasan isi. Dari surat pribadi yang telah saya bacakan tadi, surat pribadi itu berisi ungkapan kasih sayang dan kerinduan saya sebagai Rizka kepada ayah dan ibu di Purwodadi. Ia menceritakan kesibukan kuliahnya di Semarang yang melelahkan, namun semangatnya selalu tumbuh kembali saat mengingat perjuangan dan doa orang tua. Dan pada akhir surat, Rizka menyampaikan harapan untuk segera pulang membawa kebahagiaan bagi keluarga. Selanjutnya adalah interpretasi karya. Surat ini mencerminkan hubungan yang hangat antara anak dan orang tua. Melalui tulisannya, Rizka atau saya sendiri menunjukkan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan semangat berjuang. Karya ini juga mengandung pesan bahwa doa dan dukungan keluarga merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup. Sekian dulu penjelasan mengenai surat pribadi yang memuat isi dan interpretasi karya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.